Shalom, shalom, shalom. Kembali kita pada program Yesus Hadir Sekarang. Dan tema pada kali ini adalah Yesus dan keluarga. Di Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35, di sana disebutkan tentang siapa sih saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu atau keluarga Yesus. Yesus menjawab, siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, perempuan, dan ibuku. Jadi, topik hari ini bagaimana Yesus memandang keluarga rohani. Dan bagaimana ini mengubah cara kita membangun hubungan, terutama dalam komunitas dengan anak-anak Tuhan, orang beriman. Kalau ada yang bertanya begini, bukankah keluarga itu yang paling utama? Betul. Keluarga itu penting, tapi Yesus ingin kita tahu bahwa keluarga rohani itu juga ada. Bahwa itu juga kehendak Tuhan dan itu penting. Bahkan keluarga rohani ini kekal. Apakah berarti kita boleh mengabaikan keluarga jasmani, keluarga kandung? Tentu tidak, saudara. Tapi kita diajak untuk tidak hanya mementingkan hubungan darah dengan keluarga jasmani, keluarga biologis, tetapi kita juga punya keluarga rohani, bukan hubungan darah, tetapi hubungan iman. Kalau disebut hubungan darah, ya mungkin sama-sama dibasuh dengan darah Yesus. Tetapi lebih fokus lagi adalah bukan karena keluarga jasmani, tetapi keluarga rohani dalam hubungan iman. Jadi, bayangkan kalau kau ikut pelayanan dengan teman-teman gereja dan satu hari kau lebih mengandalkan mereka untuk supportmu dalam doa, dukungan, dan kasih daripada saudara kandung. Bukan karena mengabaikan, tapi karena mereka sama-sama sepikir, seperasaan, seiman, seroh, menghidupi kehendak Tuhan. Mereka jadi keluarga rohanimu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Jesus didn't die to create religion. Dia tidak mati untuk menciptakan agama. He died to create a family. Dia mati untuk menciptakan keluarga. Supaya saya, saudara, karena pengorbanan Kristus Yesus, engkau diadopsi menjadi anak Tuhan. Dan kita punya Bapa surgawi, namanya Yahweh. Di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal, dan kita adalah anak-anak adopsi, dan sesama orang yang percaya Yesus, saudara ini, saudara bersaudara, family in Christ. Jadi mulailah memperlakukan orang percaya lainnya sebagai saudaramu dalam Tuhan. Jadilah bagian dari komunitas yang menguatkan, saling menguatkan iman, saling mendukung, saling membangun. Jangan hanya hidup untuk keluarga duniawi, berinvestasilah juga dalam membangun keluarga rohani. Kalau komunitas besar adalah di ibadah gereja lokal. Kalau di komunitas kecil ada family blessing, yaitu komunitas
di rumah-rumah 12 orang atau lebih. Mereka jadi satu, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan mencari jiwa. Itu adalah keluarga kecil dalam komunitas Family Blessing, dan keluarga rohani yang besar yaitu di dalam komunitas gereja, di gereja lokal. Dan secara universal kita punya keluarga sesama orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Sebab itu, mari kita akan berdoa dan kita berterima kasih karena di dalam Yesus kita punya keluarga rohani. Dan biarlah kita belajar untuk menjadi saudara yang sejati bagi anak-anak Tuhan lainnya dan hidup dalam kehendak Tuhan bersama keluarga rohani itu. Saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendukung supaya memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar sesi ini, bahwa Engkau mengajarkan ada keluarga rohani. Dan Engkau punya keluarga rohani, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara perempuan, saudara laki, dan ibu. Demikian juga kami ya Tuhan, Engkau ingatkan. Kami bersyukur untuk keluarga jasmani, tetapi kami di dalam Kristus, kami punya keluarga rohani. Kami punya Bapa surgawi, Bapa Yahweh. Dan kami punya keluarga, saudara-saudara seiman, family in Christ. Biarlah Engkau menempatkan kami di gereja lokal maupun di Family Blessing, kami menjadi pribadi yang berperan di sana. Memberi support, memberi teladan iman, memberi tuntunan, menjadi terang di sana, menjadi agent of peace di sana, menjadi pribadi yang memberi dorongan untuk semuanya maju. Bukan provokator, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang menebar kasih, menggaungkan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga. Di mana ada kami, di situ ada damai sejahtera, keteduhan, kasih. Dan biarlah orang bisa menemukan buah roh keluar dari hidup kami. Karena kami seperti ranting yang menempel pada pokok. Dan Engkau pokok, dan kami melekat sebagai ranting, sebagai dahan. Dan kami berbuah. Dan buah yang manis itu dinikmati oleh keluarga rohani maupun keluarga jasmani. Terima kasih untuk keluarga rohani yang kami punyai karena anugerah-Mu. Berkat-Mu atas setiap pribadi yang mengikuti tayangan ini dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada Yesus hadir sekarang di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Bless you.